Shalom jemaat Tuhan, salam Living Word, selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita akan beribadah bersama-sama, walau melalui rumah masing-masing, tapi saya percaya bahwa hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun juga. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, kecaplah dan lihat. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kencaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Kau baik dalam hidup kami Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dialah sahabat kita yang terbaik dalam hidup kita, amin. Kita mau naikkan pujian ini, Yesus sahabatku. Hidup yang ku pilih membuatku berani, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Bukan mataku lihat sekelilingku, harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, oh, dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau
hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus tinggalkan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasamu, karena kehebatanmu, dapat lakukan perkara besar yang kau janjikan. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang akan selalu berada di sisiku. Sungguh kuatku, oh Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jauh di sisiku. Kau sumber kuatku, kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, kau sahabatku. Yesus, kau yang tak pernah jauh-jauh di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dan ajaib. Biar pagi hari ini kami semakin menyadari hadirat yang nyata, yang real dalam hidup kami. Kau rasakan kalau Allah itu hidupku aman.
dalammu, Jesus. Oh, Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan-Mu yang melimpah bagi kami sampai dengan hari ini. Sebentar kami mau dengar firman-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini boleh memerdekakan kami, membebaskan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Bawa kami untuk kami terus mencintai firman-Mu.
Bawa kami untuk kami bergantung kepada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terangi hati dan pikiran kami, dan kami memberikan hati yang terbaik, tempat yang terbaik untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai satu tema, resilience spirit. Ya, resilience ini bisa diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengatasi badai atau masalah dalam hidupnya. Seseorang ini mampu beradaptasi, bahkan mengubah badai, masalah, tekanan yang dia alami itu menjadi sebuah kesempatan untuk dia boleh mengalami perubahan-perubahan yang positif dalam hidupnya. Analogi sederhananya adalah seperti bola. Ketika bola itu dibanting ke bawah, semakin keras bantingannya ke bawah, maka bola itu akan mental ke atas lebih tinggi lagi. Seberapa tekanan yang diberikan kepada bola itu dibanting ke bawah, sebesar itu juga daya yang dia miliki untuk dia bisa melambung ke atas. Firman Tuhan katakan dalam kitab Roma 5 ayat ke-3 dan ke-4 dikatakan demikian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di sini ada kata tahan uji yang dihasilkan dari sebuah ketekunan. Tekun dari apa? Tekun dari penderitaan, tekun dari sebuah kesengsaraan yang dia lewati. Jadi tidak ada tahan uji tanpa kesengsaraan, tanpa penderitaan. Menurut New American Standard Bible, kata tahan uji itu diambil dari kata proven character. Karakter yang sudah teruji, karakter yang sudah terbukti. Terbukti karena memang sudah melewati begitu banyaknya badai, begitu banyaknya tekanan dia mampu lewati. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita dalam Roma 8 ayat 37 kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Ini yang harus kita miliki. Badai sebesar apapun hari-hari ini dengan COVID-19 yang ada, mungkin dengan berdampak kepada keluarga kita, berdampak kepada ekonomi keluarga kita, keuangan kita semuanya. Tapi percayalah, kita harus punya spirit yang tangguh, spirit yang kuat, mampu melewati semua badai itu. Hari ini kita mau belajar dari sebuah tokoh di dalam Alkitab yang bagaimana dalam kehidupannya dia banyak sekali mengalami badai, mengalami tekanan dalam hidupnya. Kita belajar dari Daud, kita tahu bahwa sejak kecil bahkan Daud mengalami tekanan dalam hidupnya. Dia tidak dianggap di dalam rumahnya. Dia hanya diperintahkan untuk menggembalakan 2-3 ekor kambing domba oleh ayahnya. Bahkan ketika Samuel datang ke rumah Papa Isai, ketika datang ke rumah bapaknya Daud untuk mengurapi orang menjadi raja, Daud tidak diundang, Daud tidak dipanggil oleh ayahnya, Daud tidak dianggap karena dianggap Daud tidak mungkin diurapi menjadi seorang raja. Sampai dengan cara Tuhan akhirnya Daud harus dipanggil dan Daud diurapi menjadi seorang raja. Kita tahu bahkan ketika Daud masuk ke medan peperangan, dia bertemu dengan Goliat, kembali kakaknya menganggap remeh Daud. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika kita diremehkan oleh keluarga kita sendiri. Ini hal tidak mudah. Daud ketika dia bertemu dengan Goliat, kakaknya aja berkata demikian. Untuk apa kamu datang ke sini? Aku tahu keberanianmu. Aku tahu kejahatan hatimu. Keberanian Daud dianggap sebuah kejahatan bagi kakaknya. Dan banyak hal lagi yang Daud alami. Dia menjadi buronan, dia dikejar-kejar oleh Saul. Bahkan dalam pelariannya dia harus menyamar menjadi seperti orang gila. Di firman Tuhan dikatakan membiarkan air liurnya menetes ke janggutnya. Sampai sedemikian tertekannya hidupnya karena dia menjadi seorang pelarian. Dia menjadi seorang buronan, dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan bahkan dia harus bersembunyi di tengah-tengah orang Filistin yang merupakan musuhnya sendiri. Banyak hal sekali. Bahkan memang Daud sendiri juga jatuh dalam dosa. Kejatuhannya dalam dosa mengakibatkan banyak hal tekanan dalam hidupnya. Absalom, anak kandungnya sendiri memberontak terhadap dia. Terjadi perzinahan di antara anak-anaknya, di mana Amnon memperkosa adiknya Tamar. Dan kemudian terjadi bunuh-bunuhan di antara anak-anaknya, di mana Amnon harus dibunuh oleh Absalom. Dan banyak hal yang dialami oleh Daud, tekanan demi tekanan yang dialami oleh Daud. Tapi firman Tuhan menciptakan kepada kita, akhir hidup Daud, dia adalah lebih daripada pemenang. Kisah 13 ayat 22 mencatat bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan. Dari situ kita tahu bahwa akhir hidup Daud itu sangat berkenan di hadapan Allah. Akhir hidup Daud dia melakukan kehendak Allah. Akhir hidup Daud sangat-sangat berkemenangan. Tapi kenapa Daud mampu melewati semua tekanan, semua masalah di dalam hidupnya dengan sebuah kemenangan?
Dia pernah gagal, dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tetap bisa lewati itu. Kita ingin belajar bersama-sama. Kunci yang pertama yang dimiliki oleh Daud adalah dia memiliki keintiman dengan Tuhan. Dalam Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Daud tahu, ketenangan hanya ada dekat dengan Tuhan. Ketenangan hanya ada ketika dia bersama dengan Tuhan. Bukan ketika dia mencapai sesuatu, bukan ketika dia punya harta banyak, bukan ketika dia dipuji banyak orang, bukan dia bahkan mengalami kemenangan, bukan bahkan ketika dia menjadi raja. Daud tahu bahwa ketenangan yang dia miliki adalah ketika dia dekat dengan Tuhan. Daud adalah seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan, seorang yang intim dengan Tuhan. Tapi keintiman Daud dengan Tuhan bukan keintiman yang situasional. Bukan keintiman ketika ada masalah baru Daud datang kepada Tuhan. Kita tahu sama-sama bahwa Daud membangun hidupnya sejak dari mudanya. Dia membangun hidupnya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Sampai dia menuliskan Mazmur 23. Gambaran bahwa dari mudanya dia sangat mengenal Tuhan. Dia sangat dekat dengan Tuhan. Bukan seperti bangsa Israel yang ketika dalam kesesakan, kesusahan, baru mereka berseru-seru berteriak kepada Tuhan. Tapi ketika semua kondisinya kembali menjadi nyaman, mereka kembali meninggalkan Tuhan dan terus berulang demikian. Tidak dengan Daud. Daud punya keintiman dan keintimannya bukan karena situasional. Kenapa keintimannya tidak situasional? Keintimannya terus dibangun dari hari ke hari bahkan sejak dari mudanya. Karena keintiman Daud disertai dengan kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 97, firman Tuhan mengatakan, betapa ku cintai Tauratmu, ku renungkan itu setiap hari. Daud mencintai firman Tuhan. Dia bukan hanya dekat dengan Tuhan, dia bukan hanya sekedar datang kepada Tuhan ketika dia punya masalah, tapi keintiman dia, kedekatan dia dengan Tuhan disertai dengan kehausan dan kelaparan akan Taurat Tuhan. Dia merenungkannya setiap hari, firman Tuhan katakan, dan tentunya dia melakukannya. Karena dalam Kisah Rasul 13 ayat 22 yang tadi dikatakan bahwa dia dikenal, Tuhan katakan dia melakukan segala kehendakku. Inilah yang harus kita belajar dari Daud. Keintiman yang bukan situasional, keintiman yang disertai dengan kehausan akan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita miliki keintiman dengan Tuhan. Terus belajar firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, keintiman ini membuat hati kita menjadi lembut. Dan ketika kita lembut, kita mampu beradaptasi dengan masalah, dengan tekanan yang ada. Mau dibanting, mau diinjak, mau dilempar, seperti apapun, kita menjadi orang yang mudah dibentuk karena hati kita lembut. Yang kedua yang dimiliki oleh Daud adalah kerendahan hati. Dalam Mazmur 22 ayat yang ke-27, Daud menuliskan demikian, orang yang rendah hati akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup selamanya. Daud tahu ada kehidupan di dalam hati orang yang rendah hati. Inilah yang dia miliki. Daud tidak mempertahankan apa yang dia capai. Daud tidak mempertahankan apa yang dia miliki. Bahkan dia tahu dia sudah diurapi menjadi seorang raja, tapi dia menjadi buronan. Dia dikejar-kejar oleh Saul. Di situ pun Daud tidak mempertahankan haknya. Dia tidak mempertahankan miliknya, sekalipun dia sudah menjadi seorang raja. Firman Tuhan mencatat ada 2 kali kesempatan yang Daud miliki untuk membunuh Saul. Tapi Daud tidak lakukan itu. Bahkan ketika Daud bertemu dengan Saul, ketika dia tidak membunuh Saul, dia berkata kepada Saul, "Mengapa raja mengejar-ngejar aku? Aku hanya seperti anjing mati. Aku hanya seperti kutu." Daud menyamakan seperti anjing yang sudah mati, menyamakan dirinya seperti kutu. Dia ingin menyampaikan pesan kepada Saul, "Jangan takut. Aku tidak punya ambisi untuk merebut tahtamu. Aku tidak punya keinginan untuk mengambil kekuasaanmu." Daud sedang menyampaikan pesan itu. Jangan takut, Saul. Demikianlah kira-kira yang disampaikan oleh Daud. Daud tidak mempertahankan apapun. Bahkan ketika Absalom anaknya memberontak terhadap dia, dia memilih untuk dia pergi. Daripada head to head harus berhadapan dengan Absalom anaknya. Firman Tuhan katakan dia melarikan diri, dia pergi, dia naik ke Bukit Zaitun tanpa alas kaki. Kemudian dia bertemu dengan orang Benyamin, orang Simei. Dan orang Simei ini mengutuki Daud. Dia mengata-ngatai Daud, melempar Daud dengan batu. Abisai, salah seorang panglimanya Daud, dia marah sekali dan dia ingin menghukum Simei. Tapi Daud katakan apa? Jangan biarkan.
Kalau anakku saja memberontak terhadap aku, apalagi orang lain. Daud tidak mempertahankan apapun. Bahkan kekuasaan, pencapaian, semua prestasi yang sudah dia raih. Ketika orang hina, dia biarkan itu. Dia jaga hati yang rendah hati. Yang satu yang dia pertahankan, hanya satu. Nama Tuhan yang harus ditinggikan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, dia datang kepada Goliat, dia berhadapan dengan Goliat. Dia katakan apa? Hanya satu tujuannya, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh jemaah ini, orang Israel ini tahu bahwa Tuhan menolong bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Pertempuran ini milik Tuhan. Daud hanya satu yang dia inginkan, yang dia pertahankan. Nama Tuhan yang ditinggikan. Nama Tuhan yang diagungkan. Seluruh dunia harus tahu bahwa Tuhan Allah yang berkuasa. Umat Tuhan harus tahu bahwa Tuhan punya cara untuk menolong umatnya. Bukan dengan cara-cara dunia, tapi dia punya cara tersendiri untuk menolong umatnya. Itu yang dia pertahankan, itu yang Daud pertahankan. Apapun boleh hilang, kecuali nama Tuhan yang harus ditinggikan. Kerendahan hatinya Daud membuat dia mampu melewati badai, masalah yang dia hadapi. Bahkan satu kali ketika Daud jatuh dalam dosa, Nabi Nathan datang kepadanya menegur dia. Roh yang rendah hati yang dimiliki Daud menolong dia untuk dia bisa berespon benar. Dia mengakui tanpa banyak alasan, dia hanya berkata, aku berdosa kepada Tuhan. Bukan seperti Saul yang ketika gagal, ketika ditegur oleh Samuel, selalu punya alasan untuk membela dirinya. Tapi tidak demikian dengan Daud. Ketika dia ditegur, dia berkata, aku berdosa terhadap Allahku. Memang kejatuhan selalu menyakitkan. Jatuh dalam dosa adalah sebuah tragedi. Tapi bagi saya secara pribadi, hal yang lebih menyakitkan, hal yang lebih besar, tragedi yang lebih besar daripada seorang jatuh dalam dosa adalah ketika seseorang tidak mengakui dosanya. Ketika seseorang menyembunyikan dosanya. Itu adalah hal yang lebih buruk daripada seseorang jatuh dalam dosa. Kerendahan hati memampukan kita boleh mengakui semua pelanggaran, semua kesalahan kita. Kerendahan hati selalu membuat kita tidak pusing dengan apa yang harus hilang dalam hidup kita. Membuat kita tidak harus bersusah-susah. Ketika sesuatu sudah kita capai, itu harus hilang. Karena itu ketika badai, ketika tekanan menuntut sesuatu yang kita capai, yang kita miliki itu hilang. Kerendahan hati memampukan kita merelakannya. Bukan kalah, tapi karena kita tahu Allah menyukai orang-orang yang rendah hati. Yang ketiga, yang Daud miliki adalah hati yang selalu mengucap syukur. Firman Tuhan katakan berkali-kali Daud menyampaikan dalam kitab Mazmur, bersyukurlah kepada Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sedikitnya ada 33 kali kata ini diulang dalam kitab Mazmur. Daud sedang menerangkan bersyukurlah kepada Allah. Waktu kita mengucap syukur, waktu kita bersyukur kepada Allah, dengan kata lain kita sedang setuju dengan caranya Tuhan. Sekalipun itu sakit bagi kita, sekalipun itu merugikan buat kita, kita sedang berkata, aku setuju dengan caramu Tuhan. Sekalipun dagingku tidak setuju, sekalipun itu menyakitkan aku, tapi aku setuju dengan caramu. Pengucapan syukur membuktikan bahwa kita berserah kepada Tuhan, bahwa kita rela dengan apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Orang yang mengucap syukur memampukan kita untuk kita terus berharap kepadanya, untuk kita tidak mempertahankan apapun. Mari jemaat Tuhan miliki ketiga hal ini, supaya kita memiliki resilient spirit, roh yang tangguh menghadapi badai. Belajar dari Daud, miliki keintiman dengan Tuhan yang disertai dengan kehausan untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan. Miliki kerendahan hati, ini yang penting yang harus kita miliki. Yang ketiga, ada terus pengucapan syukur dalam hidup kita. Ini waktunya. Kita adalah umat lebih daripada pemenang. Seminggu lalu kita merayakan Paskah. Kematian dan kebangkitan Tuhan adalah jaminan bagi kita untuk kita terus hidup dalam kemenangan. Puji Tuhan, ini yang ingin sampaikan buat kita jemaat Tuhan. Bila kita memiliki roh yang tangguh di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada hari ini kami mau berhenti mengeluh. Dengan tekanan yang ada, dengan masalah yang ada, kami mau berhenti mengeluh Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur kepada Tuhan.
Kau yang ajaib, Kau yang luar biasa. Ubah hati kami Tuhan. Biar dalam setiap permasalahan, tekanan yang kami hadapi, kami boleh keluar sebagai orang-orang yang menang. Kami memiliki resilient spirit itu Tuhan. Roh yang kuat, roh yang tangguh. Karakter yang teruji, karakter yang sudah terbukti ya Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, tapi karena kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, semua di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Dan kami mengucap syukur, haleluya. Amin.